Dialog Interaktif Pro 1 RRI Merauke. Dialog Interaktif. Ini kan sesuatu yang kalau kita lihat saat ini sedang apa yang kita rasakannya, baik di dalam kehidupan kita dan masyarakat, organisasi maupun kehidupan dalam rangka pelayanan daripada pemerintahan kepada masyarakat. Adanya pemikiran-pemikiran ini juga kan tidak terlepas dari adanya kemajuan teknologi, adanya kemajuan di bidang-bidang teknologi yang mengarah kepada ekonomi, sosial dan kemasyarakatan juga itu mempengaruhi sehingga orang kadang berpikir yang menguntungkan bagi dia saja. Nah, apabila tidak menguntungkan, ya sudahlah. Nah itu kan sebenarnya ada hal seperti ini kan coba dipengaruhi juga adanya disrupsi ya yang sekarang terjadi perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga mempengaruhi daripada perilaku manusia itu sendiri, karena beberapa hal selalu dikerjakan oleh mesin dan teknologi sehingga manusia sudah mulai tergeser. Dan juga ada kehidupan sekarang ini di mana individualisme itu sekarang sudah mulai nampak gitu. Mungkin adanya persaingan ekonomi sehingga menyebabkan pribadi-pribadi manusia yang ada itu menyebabkan hal itu terjadi. Itu menurut saya. Jadi di sini di tengah ini ya kami melihat kalau dari segi kami dari dinas ya. Ini dalam ini nih belum kita punya kepribadian. Jadi kadang pemuda terlibatan pemuda begitu dalam untuk ini nih agak sedikit ini, jadi kita kayak kurang ini cenderung ke sana, dan kebanyakan untuk kegiatan begini kami harus bagaimana begitu, kita harus dalam membentuk pribadi. Jadi ini kita kembali kepada pribadi kita. Jadi kadang itu dalam ini sekarang kan zaman sudah semakin modern dengan ini, kita mau ini persaingan juga semakin ketat sekarang. Sekarang itu kita mau begini-begini sekarang itu mulai dari kita punya intelektual kurang begitu. Khusus kita bagi perempuan ya. Saya mewakili perempuan, kadang kita ini juga, kadang ya kita begini ya bagaimana, kadang kita dilema juga, kadang biasanya bapak-bapak lebih ini, jadi kadang kita perempuan kita begini, tapi sekarang juga perempuan juga sudah hebat-hebat. Terus kalau kami dari bidang ini banyak juga kami mau bikin untuk pribadi kita mau bikin menghadapi ini konflik begini itu kadang ketergantungan ini kalau kami di bidang ini pemuda ini kita kan pakai usia ya. Nah, jadi kami kalau dari bidang pemuda ini kita pakai usia kami yang kami ini di sana tuh 16 sampai 30 usia produktif. Dan sini juga kami banyak kita mau ini, tapi ya itu sudah kita mau bagaimana sekarang juga ini kita mau ini juga kembali kepada ini lagi. Ya, jadi sasaran ini ya dari bidang pemuda, khususnya di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke yang dipimpin oleh Ibu sendiri, ini lebih cenderung untuk mengarahkan usia-usia produktif ya. Iya, kita ini di sini menyiapkan SDM untuk dari usia-usia produktif tersebut itu. Jadi kami di ini kita bidang ini hanya mempersiapkan untuk bisa kita kan ke depannya ke depan untuk kita ini ke sana. Jadi banyak-banyak hal-hal ya, kegiatan-kegiatan yang kita minta, tapi ya kita tidak bisa bicara terlalu ini lagi, kembali kepada itu lagi banyak pemikiran-pemikiran yang kita untuk memajukan ini, tapi ya kita kembali kepada kesadaran diri sendiri ya. Kesadaran diri sendiri. Jadi timbul daripada kita saja. Untuk sebenarnya tuh kalau ini nih peran seorang perempuan itu dia harus lebih kuat begitu. Baik. Terutama pemuda, untuk sama-sama coba kita melihat dengan berkembangnya modernisasi teknologi, maka coba kita berperan sebagai pemuda untuk bagaimana kita lebih spesifik kepada masyarakat lokal. Nah, ini kebanyakan anak-anak kita khususnya di daerah-daerah terpencil
itu kadang mereka tidak paham tentang apa itu norma yang sifatnya untuk bagaimana kehidupan selanjutnya ke depan. Maka pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mau sampaikan bahwa kita yang sudah paham tentang kehidupan yang baik, mari kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain. Sehingga ini persatuan nilai Pancasila ini betul-betul dimelekat. Jadi jangan kita yang sudah paham lalu kita hanya khusus untuk kita saja yang mengerti, kasih orang lain juga. Sehingga pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, terutama pemuda, karena kita juga di KNPI Kabupaten Merauke itu juga sangat punya program-program yang kemudian nanti kita kuncurkan kepada masyarakat untuk sama-sama bagaimana kita melihat situasi saat sekarang. Sehingga itu menjadi misi kita bersama ke depan. Yang pertama bahwa mari kita lihat ya, bahwa dengan adanya hari lahirnya Pancasila ini kan kita lihat tadi disampaikan dengan adanya BPUPKI ya, di situ kan Pak Insinyur Soekarno memberikan pidato ya, di situ makanya muncullah Pancasila itu, karena walaupun secara aklamasi terus dibukukanlah sama Bapak Rajiman ya. Bapak Rajiman membentuk dalam buku, dari situlah disebut Pancasila waktu itu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami dari Kesbangpol ini kita melihat seperti disampaikan oleh DJ tadi, ini kan saat ini bagaimana kita bisa membuat suatu kekuatan ya untuk pembangunan di daerah selatan ini kan bukan hanya pemerintah saja. Tadi ada laki-laki dengan ada perempuan tadi sudah menyampaikan ya. Saya lihat itu merupakan satu gambaran yang ada sekarang ini. Kita tidak bisa memungkiri. Makanya di Kesbangpol itu kami ada punya moto. Dalam perbedaan kita bersatu, dalam keberagaman kita terpadu. Dan kita ambil ini, moto ini memang dari dasar-dasar yang ada pada Pancasila. Seperti yang saya sampaikan lah ada Everistus tadi, bahwa kita sudah baru selesai ini. Bahwa satu pembangunan sekarang ini kan modal dasar yang paling kita harus lihat adalah tenaga, sumber daya, dan sumber daya itu terletak di para pemuda kita ini yang sekarang ini yang kita harapkan. Terus yang berikut ada beberapa faktor-faktor pendukung yang lain. Kalau saya lihat di daerah seperti kita ini, selain nilai-nilai Pancasila yang kita harus pegang teguh itu, seperti ada Everistus dan tadi ada perempuan bilang, kearifan lokal juga itu penting. Ketika kearifan lokal dan juga nilai-nilai Pancasila dia berseberangan, dia tidak akan membentuk suatu kekuatan yang baik. Nah, dalam hal bagaimana pendidikan politik itu kan kita ada organisasi-organisasi politik yang kita bisa bekerja sama dalam hal ini, yang selaku mempunyai kewajiban melakukan pendidikan politik di masyarakat. Itu kan tugas kita dan juga tugas daripada infrastruktur politik itu sendiri. Nah, oleh karena itu dengan lahirnya Pancasila, hari lahir Pancasila ini, saya berharap seperti tadi ada dua menyampaikan itu, bagaimana kita yang mengerti dan kita yang tahu dan memahami tentang apa itu Pancasila dan bagaimana kita melaksanakan pendidikan politik itu, kita harus bisa melihat dan mengawinkan itu secara baik dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat kita. Apapun yang kita laksanakan, apapun program pemerintah yang kita turunkan ke masyarakat, kalau kita tidak melihat, kita tidak mengerti dan menyatu, dan kita bisa menyeimbangkan pelaksanaannya dengan kearifan lokal, saya pikir nanti akan terjadi ketimpangan. Kita ambil contoh ya, disrupsi yang ada sekarang ini, ya kemajuan teknologi yang ada sekarang ini, sudah merubah perilaku manusia itu sendiri. Orang sudah lebih harap gampang. Zaman kita dulu, ada tugas-tugas kita mesti cari buku dan segala macam. Sekarang anak sekarang main buka HP dapat informasi. Dan dengan sekarang ya, sehingga daya juangnya itu kan sudah artinya di satu sisi media sosial sebagai sarana prasarana untuk mengambil hal baru, informasi baru, tapi di satu sisi juga HP sebagai salah satu sarana media sosial ini juga membuat orang jadi serba mudah dibuat, jadi instan. Nah, inilah kita perlu melihat nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu, kita harus mengawinkan, menyatukan dia dengan kearifan lokal, itu merupakan satu kekuatan bagi kita. Baik. Jadi
dari kami dari bidang pemuda ini, kami selalu membuat kegiatan yang untuk kita bisa memecahkan masalah untuk pemuda tuh, karena sekarang zaman modern ini ya, jadi kegiatan-kegiatan yang kami buat, umpama kita contoh saja, saya ambil contoh di situ kewirausahaan bagi pemuda dengan batas usia produktif yang 16-30 itu. Nah, di situ sekarang kan sudah zaman modern, sekarang persaingan juga di pasar ini semakin ini, jadi kami berusaha, kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga bidang pemuda, kita berusaha untuk kita mengambil pemuda-pemuda yang itu sekarang persaingan, jadi kita tidak bisa untuk menjanjikan bahwa nanti ini jadinya begini, nantinya ini begini. Kita sekarang itu kita membuka pola pikir dulu, karena sekarang itu kita kembali ke pola pikir dulu, pola pikir, membuka wawasan mereka dengan pelatihan seperti itu kan, kita membuka pola pikir mereka bahwa harusnya begini, sekarang sudah zaman modern. Jadi kita seandainya contoh kecil kita jualan begitu, kita tidak bisa taruh di sini, sekarang kan sudah ini. Jadi kita bisa untuk mempermudah ini, ya kita ini saja begini toh, supaya kita langsung di media massa itu kan sudah ini toh, bisa kita pasarkan secara ini. Karena sekarang ini persaingan juga, apalagi kita OAP ya, terlebih khusus kita OAP ini ya, kita dari bidang pemuda saya tidak bisa menjanjikan untuk kita akan berusaha, tapi dengan program ini kita akan berkelanjutan begitu. Jadi supaya mereka dari sini dong bisa mampu, dong punya hasil-hasil begitu tuh, kita tinggal ini aja di situ, kita di ini begitu. Terus kita kembali lagi ke pribadi pemuda tersebut. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang pertama kita harus kejar itu adalah membangun opini atau cara berpikir. Kami dalam KMP itu melihat situasi khususnya di wilayah Papua Selatan Merauke ini memang agak rancu dalam arti bahwa misalnya kita punya anak-anak Aibon ya, anak-anak yang sering minum Aibon. Nah, ini seakan-akan macam anak-anak ini tidak punya orang tua. Maka pertimbangan itu kami di KMP melihat situasi ini bahwa di manakah kehadiran pemerintah untuk melihat situasi ini. Maka kami sudah banyak diskusi juga di KMP untuk bagaimana coba kita cari solusi. Cari solusi untuk bagaimana kita selamatkan generasi penerus bangsa ini. Karena mereka adalah bagian dari negara ini. Ya. Lalu itu salah satu permasalahan yang sekarang ini terjadi ya. Iya, itu salah satu persoalan ya. Lalu yang berikut masalah ekonomi. Ini masalah ekonomi juga sangat rancu juga. Di era digital ini, era modern juga ya kita tidak bisa pungkiri itu. Artinya bagaimana kita harus ikuti perkembangan itu. Sementara masyarakat kita menggunakan AP itu untuk hal-hal yang tidak membangun. Maka ini juga menjadi salah satu problem untuk bagaimana kita harus melakukan pendampingan sehingga betul tata cara menggunakan handphone itu harus tepat sasaran. Yang pertama kita harus lakukan pendekatan, lalu kita memberikan semacam pelatihan tata cara menggunakan handphone misalnya, lalu tata cara untuk hidup sehat itu seperti apa, lalu mungkin kita geser lagi untuk bagaimana kita harus bawa dalam dunia pendidikan. Ini kebanyakan anak juga tidak bersekolah. Jadi yang pertama kita peran pemuda itu harus melakukan pendekatan dulu. Pendekatan membangun karakternya itu. Karena karakter sangat mempengaruhi bagaimana kelangsungan hidup ke depan itu. Jadi yang intinya itu kita harus lakukan pendekatan dulu. Membangun opini dulu.
Setelah itu baru nanti kita geser untuk yang lain-lain. Oke, baik. Jadi itu yang perlu dilakukan ya. Dan ini saat ini lagi sedang juga diprogramkan atau sedang berjalan ini dari KNPI? Lagi diprogramkan. Lagi diprogramkan. Ya. Berarti jadi PR juga ya untuk Jadi terus PR, ya. dijalankan ya. Oke. Mari kita lihat bahwa dengan adanya lahirnya Pancasila ini, kita mau masyarakat itu punya jati diri, tetap kita tanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Tadi dari awal saya katakan nilai-nilai Pancasila yang ada itu kita harus bisa kawinkan dengan baik dengan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini kan masing-masing saudara-saudara rumpun suku itu kan ada. Dan kalau kita pelajari baik, sebenarnya ada nilai-nilai Pancasila di situ. Berawal dari situ, makanya masyarakat kita ini kita harus bagaimana kita menyadarkan ke mereka bahwa sekalipun kita berbeda, tapi kita tetap satu warga negara Indonesia dan kita mendiami daerah Merauke ini untuk membangun Merauke. Kalau ada terjadi kesalahpahaman, mari kita selesaikan, ya kan? Terjadi konflik dan segala macamnya. Nah, sesuai dengan tugas kami juga, apalagi yang tadi dikatakan oleh Deci tadi mengenai persiapan ke depan ini. Ini kan pasti tahun politik itu pasti akan memanas. Ya. Jadi di mana orang punya kebebasan berpendapat, orang punya kebebasan untuk mau bersuara. Nah, hal-hal itu sah-sah dan boleh-boleh saja. Nah, oleh karena tadi saya katakan bahwa pendidikan politik itu diawali sebenarnya dari rumah, dari keluarga kita juga. Ya, kita ambil contoh, perbedaan pendapat antara adik dan kakak di rumah biasa. Mari kita selesaikan secara baik. Ya kan? Kalau ini sudah bisa, saya pikir nanti akan keluar luar itu akan lebih bagus. Itu saya pikir dari pertama. Yang berikut dalam rangka menciptakan kondisi sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Desi tadi, semuanya tidak terjadi hal-hal yang kita anggap jangan sampai terjadi konflik ya akibat dari perbedaan pendapat. Disinilah letak daripada kita sebagai pribadi lepas pribadi dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, tokoh pemuda, tokoh perempuan, mari kita melihat menyatukan visi dan misi kita untuk membangun daerah kita ini. Mari kita hilangkan keperbedaan pada saat-saat kita berkumpul untuk membentuk suatu kekuatan untuk membangun Merauke, kita lupakan perbedaan. Mari kita satu. Kan sesuai dengan isakut berkai, isakut kai. Yang kedua, kita harus saling menghormati bahwa pendapat orang lain juga itu perlu kita perhatikan. Karena yang baik bagi kita belum tentu juga baik bagi orang lain. Saya dengan jajaran saya di Kes Bangpol, kita sering berhadapan seperti ini. Di masyarakat maunya seperti ini, harus seperti ini. Nah, bagaimana kita menggiring pemikiran mereka ini, melihat nilai Pancasila itu secara perlahan, secara arif, secara bijaksana, kita kawinkan dengan kearifan lokal yang ada. Dan kita libatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, tokoh agama, mari kita bicarakan. Pasti, mau tidak mau akan terjadi cooling down dan akan menjadi pendapat, ya itulah sesuatu yang baik. Yang berikut lagi, dalam rangka ini sudah kita masuk tahapan ya. Kita suksesi kepemimpinan kita ke depan dalam rangka pilkada ini. Ya, yang paling utama tadi, bagaimana kita harus tahu hak dan kewajiban kita itu. Dan bagaimana teman-teman di jajaran organisasi politik, partai politik itu, mereka bisa menyadarkan kepada publiknya bahwa yang menjadi hak mereka itu seperti ini, sesuai dengan undang-undangnya seperti ini. Dan masyarakat juga seperti tadi Ade Efrisius tadi katakan, kita yang mengetahui tentang Pancasila, tentang segala, mari kita beritahu kepada saudara-saudara kita. Saya pikir saya sependapat. Begitu juga adik tadi, adik perempuan saya ini. Bagaimana caranya hak dan kewajiban dari warga negara, terutama kaum perempuan itu harus diangkat. Apalagi sekarang kan sudah ada kewajiban untuk pencalonan, baik itu legislatif, di kalangan di parlemen sekarang kan 30% harus kaum wanita itu ada. Nah, saya lihat teman adik-adik kita di KNP ini sudah mulai berjalan seperti ini, bagus. Mari kita rapatkan, kita menyatukan kekuatan-kekuatan pola pikir kita ini sehingga saya selalu menekankan tentang kearifan lokal. Karena apa? Kearifan lokal kita di Papua, terutama Papua Selatan itu sangat-sangat bagus sekali dan itu perlu kita angkat. Apabila tidak, mati saya yakin tidak. Contoh, konflik sosial yang sering terjadi karena kita selalu mengatakan bahwa kau tidak, kami. Ini kami, kamu tidak. Itu yang kita perlu sampai sekarang. Sebaiknya kata-kata, mari kita bersama-sama membangun.
hilangkan konflik, hilangkan perbedaan untuk membangun Merauke. Kalau hal itu bisa terjadi, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, mari kita bersatu. Pola-pola pikir yang baik, mari kita salurkan melalui saluran yang tepat. Nah itu, kalau hal itu kita jadi, saya pikir sangat indah sekali. Dan kami, selaku pembantu bupati dalam pembinaan politik maupun kemasyarakatan, kami selalu diarahkan oleh Pak Bupati bahwa ada hal-hal yang sekiranya memang perlu diselesaikan, baik itu mungkin secara adat, kita selesaikan, baik itu secara kemasyarakatan. Kalau sampai tidak bisa, jangan sampai lari ke ranah hukum. Mari kita musyawarah sampai mufakat. Itu kan ada dalam nilai-nilai Pancasila. Ya. Sehingga sila keempat dan juga sila ketiga itu kita mantapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi kami di Kesbangpol Kabupaten Merauke, yaitu sebagai pembantu bupati ya, dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, yaitu yang pertama melakukan pembinaan politik ya, terhadap organisasi politik, melakukan pembinaan dan monitoring ya, pengawasan juga terhadap, melakukan pembinaan dan monitoring juga terhadap organisasi kemasyarakatan, itu dalam hal ini organisasi politik, organisasi kepemudaan, organisasi sosial dan lainnya, dan juga melakukan pencegah dini supaya tidak terjadi konflik di masyarakat, dan juga melakukan pembinaan-pembinaan tentang ekonomi, sosial, budaya, dan kemasyarakatan yang lain yang ada pada tugas fungsi kita. Itu pun sebagian yang saya sampaikan. Jadi tugas pokok kami itu ya membantu bupati dalam melaksanakan seperti itu. Jadi program-program kami itu seperti itu, melakukan pembinaan buat organisasi kemasyarakatan ya, baik tadi saya ulangi, politik, organisasi sosial, adat maupun kepemudaan maupun organisasi perempuan. Nah, kita sudah, dan selama ini kami sudah berjalan ya, tapi sesuai dengan situasi kondisi saat ini memang kita belum maksimal karena demografi kita dan luas wilayah kita ini yang begitu besar, 22 distrik, 179 kampung ini. Nah, sementara dukungan buat kami sampai saat ini kita baru bisa baru mencapai ke semuanya, tapi melalui organisasi kemasyarakatan yang ada yang di bawah pembinaan kita seperti FKUB atau terus forum pembauran kebangsaan di mana di dalamnya itu ada ketua-ketua adat dan jajarannya, juga organisasi politik, juga organisasi kepemudaan, juga organisasi wanita, kami sudah lakukan itu. Sudah berupaya, sehingga kalau kita lihat bahwa kita tidak mengatakan bahwa hasil kerja kita baik atau tidak, kita lihat saja bahwa Merauke ini sampai saat ini alhamdulillah, puji syukur, puji Tuhan, karena isakut berkait sukut kaya dan juga kearifan lokal dari para tokoh-tokoh pemangku kepentingan yang ada di Merauke ini, kita masih tetap aman ya. Artinya aman dalam kita bisa masih juga, walaupun kalau ada hal-hal kecil seperti mabuk dan sebagainya, itu kan hal-hal yang sifatnya kriminal biasa ya. Tapi aman dalam arti kita masih bisa berhubungan satu dengan yang lain gitu ya. Ini saya pikir dengan adanya moto isakut berkait sukut kaya ini kita perlu pegang ya, sehingga kami juga dalam melaksanakan program itu, saya dibantu oleh para pejabat saya di lapangan itu, kita selalu mengutamakan kearifan lokal dan kita selalu mengatakan bahwa apapun yang dikerjakan oleh beberapa organisasi baik politik, kemasyarakatan yang lain, tetap bertumpu kepada Pancasila selaku dasar negara dan juga kepada kearifan lokal. Saya selalu kawinkan itu, karena kalau apabila itu salah satu tidak kita atau kita tidak pakai, terjadi ketimpangan. Siapa bilang bisa selalu mulus? Tidak. Karena contoh, ada salah satu kelompok masyarakat ada membuat kegiatan seperti ini, sementara di kelompok masyarakat yang lain kegiatan itu tidak boleh. Mungkin waktunya, mungkin dari segi agamanya, atau nah ini kita harus berupaya bagaimana sehingga itu tidak terjadi. Makanya di momentum hari lahirnya Pancasila ini, segala sesuatu kan tidak semua, adat yang satu adat yang lain bisa, kan tidak bisa. Misalnya contoh orang Jawa, kita samakan harus adat sama dengan saudara-saudara kita dari NTT misalnya. Nah, kita mencari jalan tengahnya bagaimana caranya. Mari kita lihatkan
Pancasila kearifan lokal di tempat di mana kita berada. Kan dulu kalau kita belajar di sekolah dulu kan, di mana bumi dipujak, di situ langit dijunjung. Nah, kita juga harus memperhatikan kearifan lokal dari saudara-saudara kita orang Marin sini. Sehingga apa yang kita laksanakan, budaya yang kita bawa harus kita sesuaikan dengan budaya saudara-saudara kita. Sehingga itu adalah beberapa kearifan lokal itu yang kita, sehingga nilai-nilai Pancasila ke depan baik. Nah, program-program kami selama ini, kendala-kendala kita hadapi, pasti. Selain jaya jangkaunya dan juga daya dukungan, tapi tetap kita tidak berkecil hati. Kita tetap Kesbang Pol tetap akan berjalan terus ya. Terbukti kemarin Pilpres ya, Pileg juga, puji syukur, puji Tuhan, alhamdulillah kerjasama kami dengan teman-teman di KPU, Bawaslu dan juga RRI dan juga kaum pemuda dan juga kaum wanita. Coba kita rasakan, kan kita berjalan baik. Nah, ini saya katakan, saya tidak langsung Isakut BK Isakut Kai di Merauke ini sudah kita laksanakan, dan kearifan lokal pun kita sudah laksanakan. Yang pertama itu kita mau melakukan atau mentransfer nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pada dasarnya itu harus bermulai dari keluarga itu sendiri. Jadi keluarga itu harus berperan penting untuk bagaimana memberikan tahu kepada anaknya bahwa kita di negara Republik Indonesia ada yang menjadi dasar nilai Pancasila. Misalnya pada kesempatan ini tanggal 1 ya. Menjatuh tempo untuk bagaimana kita mengenang kembali lagi ya nilai-nilai Pancasila. Pada dasarnya itu orang tua atau keluarga itu sendiri memberikan tahu bahwa ada 5 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan penjelasan tentang itu, poin 1. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu juga diberitahu tentang dia punya nilai-nilai, sehingga betul nilai-nilai itu betul dia melekat di dalam situ. Ini kadang-kadang khususnya untuk orang asli Papua ya, di wilayah terpencil, ini nilai-nilai ini tidak melekat. Tidak melekat. Nah, ini kesalahannya siapa? Ya, kesalahannya awalnya itu mulai dari orang tua. Maka peran utama itu adalah orang tua itu sendiri untuk memberitahukan nilai-nilai. Terutama kalau misalnya sudah masuk dalam tingkatan SD atau SMP, itu harus diberitahu. Sehingga sampai pada tingkat SMA atau bahkan kuliah, ini juga kadang-kadang orang sudah sampai tingkat kuliah juga, begitu kita tanya 5 Pancasila, tidak tahu. Ini akibat karena dasarnya kita tidak ditanamkan dengan baik. Saya kira itu dasarnya di situ. Baik. Kami ya, mungkin saya tambah sedikit Mbak Desi. Kami di Kesbang Pol itu setiap kali apel tetap saya mengucapkan dan teman-teman mengucapkan Pancasila itu. Saya pikir nanti bisa dibudayakan buat teman-teman yang lain. Setiap pertemuan mungkin ucap Pancasila dalam pertemuan itu. Yang berikut, mari kan kita dalam Isakut BK Isakut Kai itu satu hati satu tujuan. Saya berpesan buat kita semua, mari dalam perbedaan kita bersatu dan dalam keanekaragaman kita tetap terpadu. Jadi dalam Pancasila ini pemuda walaupun kita nih semua berbeda, tapi logo dari Pancasila dari dia pun nilai-nilai itu kita sudah ada di Isakot. Kita di Merauke ini kan Isakot Bekai, Isakot Kai. Jadi mari kita sama-sama, kita tidak usah adakan perbedaan di sini begini. Mari kita sama-sama membangun daerah ini dengan segala macam aspek unsur yang ada di sini. Jadi kita tidak usah lagi ada perbedaan ini. Bagaimana kalau kita tidak bisa ini? Karena di tangan untuk kedepannya nih kembali kepada pemuda. Jadi mari kita sama-sama, tidak boleh ada perbedaan untuk kita ini dari ini tidak perlu. Yang penting kita harus bersatu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di sini. Ya, mari untuk kita semua, terutama kaum pemuda di mana saja berada, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bagaimana kita memperkuat nilai-nilai Pancasila ini. Walaupun kita berbeda-beda tetapi satu dalam kesatuan Republik Indonesia. Apalagi kita punya moto di Merauke ini, Isakut Kai, satu hati satu tujuan. Berarti untuk membangun daerah khususnya di Merauke ini. Sekian. Selamat pagi dan selamat memperingati Hari Pancasila. Sampai jumpa.
Terima kasih atas partisipasi Anda dalam Dialog Interaktif. Dialog Interaktif, Pro 1 RRI Merauke.